Selamat pagi untuk teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 pada saat ini akan mempresentasikan mengenai kelayakan proyek pembangunan IPAL komunal untuk sebuah perumahan. Untuk studi kelayakan kali ini kami mengambil contoh perumahan dari Green Hill Residence. Namun sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Joel Nathanael Kenaung. Nama saya Griffith Apitalau. Nama saya Dinov Alicia Hasubian. Nama saya Cantika Ramadhani Bambu. Nama saya Gulia Sabana. Nama saya Putri Cantika Linggi. Baik, ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu deskripsi perumahan, yang kedua asumsi biaya pembuatan investasi awal tahun 0, yang ketiga asumsi biaya operasi dan pemeliharaan atau ONM tahunan, yang keempat asumsi benefit yang diperoleh tahunan, yang kelima parameter tambahan, yang keenam perhitungan kelayakan investasi, dan yang ketujuh analisis kelayakan. Kita masuk ke dalam deskripsi perumahan. Nama perumahan yang kita ambil kali ini yaitu Green Hill Residence. Lokasinya di Manado, Sulawesi Utara. Jumlah unit rumah yaitu sekitar 200 unit. Jumlah penghuni per unit itu sekitar rata-rata 4 jiwa. Total jiwa yang dilayani sekitar 200 unit dikali dengan 4 jiwa per unit itu sekitar 800 jiwa. Untuk asumsi debit air limbah per jiwa itu sekitar 100 liter per jiwa per hari, atau sekitar 0,1 meter kubik per jiwa per hari. Kemudian total debit air limbah yaitu sekitar 800 jiwa dikali dengan 0,1 meter kubik per jiwa per hari, itu sama dengan 80 meter kubik per hari. Selanjutnya B. Asumsi biaya pembuatan atau investasi awal pada tahun 0. Yang pertama mulai dari studi kelayakan dan perencanaan teknis sekitar 50 juta. Yang kedua akuisisi lahan jika perlu dengan asumsi 100 meter persegi senilai 100 juta rupiah. Harga tanah di pinggiran kota Manado. Yang ketiga pekerjaan sipil dan struktur atau bak-bak IPA, kontrol, rumah pompa sekitar 900 juta rupiah, yaitu meliputi penggalian, pemasangan batu atau beton, pengecoran, dan finishing. Yang keempat, pengadaan dan instalasi peralatan terdiri dari pompa, blower aerasi, panel kontrol, perpipaan internal, yaitu sekitar 450 juta rupiah. Yang kelima, sambungan pipa kolektor dan pipa induk internal perumahan sekitar 300 juta rupiah. Asumsi perpipaan dari tiap rumah ke IPAL komunal. Yang keenam, pengujian dan komisioning sekitar 25 juta rupiah. Yang ketujuh, biaya perizinan IMB, lingkungan dan lain-lain sekitar 25 juta rupiah. Total biaya investasi awal pada tahun 0 yaitu 1.850 juta rupiah. C. Asumsi biaya operasi dan pemeliharaan atau ONM tahunan. Yang pertama, tenaga kerja satu operator paruh waktu yaitu 3 juta rupiah per bulan dikali 12 bulan sama dengan 36 juta rupiah. Yang kedua, biaya energi listrik yang terdiri dari untuk pompa dan blower sekitar 3.500 per bulan dikali dengan 12 bulan, yaitu mendapatkan hasil 42 juta rupiah. Yang ketiga, bahan kimia, koagulan atau flokulan jika diperlukan, kaporit untuk disinfeksi 500.000 per bulan dikali 12 bulan, yaitu 6 juta rupiah. Keempat, pemeliharaan rutin dan suku cadang kecil sekitar 10 juta rupiah. Yang kelima, pengolahan lumpur tinja, sedot lumpur periodik 15 juta, diasumsikan 2 kali setahun yaitu 7.500 rupiah. Yang keenam, pengujian kualitas air efluen per periodik yaitu sekitar 5 juta rupiah. Yang ketujuh, biaya tak terduga 10% dari total ONM yaitu 11.400.000 rupiah dari total poin dari 1 sampai 6. Total biaya ONM tahunan 125.400.000 rupiah. B. Asumsi benefit yang diperoleh tahunan. 1. Iuran pengelolaan IPAL dari penghuni. Yang pertama, asumsi iuran bulanan 40.000 per unit rumah. Kedua, total iuran tahunan 250 unit kali 40.000 per unit per bulan kali 12 bulan sama dengan 1
Sebelum ada IPAL, asumsi tiap rumah sedot WC 1,5 tahun yaitu 300.000, penghematan per tahun 200 unit per 2 tahun yaitu 300.000 rupiah menjadi 30 juta. 30 juta, 3 manfaat lingkungan dan kesehatan yang dikuantifikasi, 6 peningkatan kualitas air tanah dan penurunan risiko penyakit, diare, kolera, dan disentri. Kedua, ini adalah bagian tersulit. Mari kita gunakan estimasi konservatif dari penghematan biaya kesehatan dan peningkatan nilai properti. Selanjutnya, asumsi valuasi manfaat ini setara dengan 50 juta per tahun. Ini bisa didasarkan pada studi willingness to pay atau dampak ekonomi dari penurunan penyakit. Total benefit tahunan itu 120 juta, itu iuran, tambah 30 juta penghematan sedot WC, tambah 50 juta lingkungan atau kesehatan senilai 200 juta. Parameter tambahan yang pertama ada horizon perencanaan proyek, umur ekonomis IPAL sekitar 20 tahun. Kedua, tingkat discount rate 12% per tahun mencerminkan risiko dan biaya modal. 3. Asumsi kenaikan biaya O&M dan benefit 3% per tahun untuk inflasi. Sekarang kita masuk di F, perhitungan kelayakan investasi. Nah, kita akan membuat tabel arus kas dan kemudian menghitung NPV, IRR, payback period, dan BCR. Nah, di dalam tabel ini ada contoh beberapa tahun awal, yaitu di tahun 0 biaya investasi awal adalah 1.850 juta. Arus kas bersih atau net cash flow atau NCF dia 1.850 juta dan faktor diskonto 12% yaitu 1.000, dan PV dari NCF yaitu 1.850 juta. Nah, di tahun 1 biaya O&M tahunan yaitu 125.400.000, benefit tahunan yaitu 207.500.000, arus kas bersih atau net cash flow NCF 82.100.000, faktor diskonto 12% 0,899, PV dari NCF yaitu 73.284.090. Di tahun yang kedua biaya O&M 129.162.000, benefit tahunan 213.725.000, arus kas bersih 84.563.000, faktor diskonto 12% 0,7972, dan PV dari NCF 67.412.015. Tahun ketiga biaya O&M 133.36.860, benefit tahunan 220.136.750, arus kas bersih 87.100.000, faktor diskonto 12% 0,7118, PV dari NCF 61.905.780. Nah, di tahun yang ke-20 biaya O&M tahunan yaitu 220 juta, benefit tahunan 360 juta, arus kas bersih 140 juta, faktor diskonto 12% 0,1037, PV dari NCF 14.518. Catatan nilai O&M dan benefit akan naik 3% setiap tahun karena adanya inflasi.
Nah, yang pertama perhitungan kriteria investasi. Untuk perhitungan yang akurat dan cepat, umumnya menggunakan spreadsheet Excel atau perangkat lunak keuangan. Namun, saya akan memberikan hasil estimasi dengan perhitungan diskonto kumulatif. Nah, yang pertama A, net present value atau NPV. Dalam rumus Excel, rumus NPV sama dengan sum T sama dengan 0 pangkat N per frak CFT 1 tambah R pangkat T dengan menggunakan simulasi di Excel untuk 20 tahun dengan asumsi inflasi 3% untuk O&M dan benefit serta diskonto 12%. Nah, total present value atau PV dari kas positif tahun 1 sampai 20 sekitar 640 juta. NPV sama dengan PV kas masuk kurang PV kas keluar awal, yaitu NPV 640 juta kurang 1.850.000. Jadi NPV-nya adalah 1.210 juta. NPV-nya sama dengan minus 1.210 juta. Yang berikut B, internal rate of return atau IRR. Karena NPV sangat negatif, kita bisa langsung perkirakan bahwa IRR akan sangat rendah, jauh di bawah tingkat diskonto disyaratkan 12%. Nah, IRR atau estimasi sekitar 2% sampai 3%. Ini harus dihitung secara iteratif atau menggunakan fungsi IRR di Excel. Yang berikutnya adalah C, payback period atau PP. Karena NCF tahunan positif tidak cukup untuk menutupi biaya investasi awal yang besar dalam 20 tahun, proyek ini memiliki payback period yang sangat panjang, melebihi umur proyek lebih dari 20 tahun. Yang berikutnya adalah D, benefit cost ratio atau BCR. Rumusnya adalah frak present per value atau PV per OF per benefit kali present value per OF per cost. Berikutnya ada PV of benefit dari tahun 1 sampai 20 per approx kali 640 juta. Ini adalah total PV dari NCF positif plus PV dari O&M. PV of cost atau investasi awal tambah PV O&M. PV O&M sama dengan sum T sama dengan 1 pangkat 20 per frak OT 1 tambah R pangkat T, estimasi sekitar 950 juta. Total PV cost sama dengan 1.850 juta tambah 950 juta sama dengan 2.800 juta. BCR sama dengan 640 juta per 2.800 juta per approx 0,23. Selanjutnya kita masuk dalam analisis kelayakan. Berdasarkan perhitungan sebelumnya dengan asumsi yang digunakan, nilai NPV sama dengan minus 1.210 juta. Proyek ini tidak layak secara finansial dengan skema pendanaan dan benefit yang ada. Nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima jauh lebih kecil dibandingkan biaya investasi awal dan operasi. Selanjutnya untuk IRR sekitar 2% sampai 3% atau jauh di bawah 12%. Tingkat pengambilan internal proyek jauh di bawah tingkat pengambilan minimum yang diharapkan atau tingkat diskonto. Ini juga mengindikasikan proyek tidak layak. Selanjutnya untuk payback period lebih dari 20 tahun.
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal sangat panjang, melebihi umur ekonomis proyek. Ini sangat menarik dari sudut pandang finansial. Yang keempat, untuk BCR, nilai dari BCR 0,23 atau kurang dari 1. Rasio manfaat terhadap biaya sangat rendah, sehingga menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat kurang dari 1 rupiah. Ini menegaskan ketidaklayakan proyek. Selanjutnya, untuk rekomendasi dan strategi meningkatkan kelayakan. Yang pertama, dukungan pemerintah dan hibah. Dukungan pemerintah yang pertama, minta subsidi atau hibah dari pemerintah pusat dan daerah untuk menutupi sebagian besar biaya pembangunan, misalnya 70-80%. Contohnya, jika pemerintah menanggung 1,5 miliar, maka penghuni hanya menanggung 350 juta. Ini sangat meringankan beban dan meningkatkan NPV atau nilai proyek keuangan. Kemudian rekomendasi yang kedua, kaji ulang iuran penghuni. Yang pertama itu, naikkan iuran jika kemampuan membayar masyarakat memungkinkan. Misalnya menjadi 75.000 per bulan per unit. Dengan catatan, kenaikan iuran bisa memberatkan masyarakat, jadi perlu survei dan sosialisasi. Kemudian rekomendasi dan strategi yang ketiga, yaitu manfaat finansial. Yang pertama, hitungan manfaat kesehatan dan lingkungan. Kurangi biaya pengobatan, tingkat produktivitas, dan nilai lahan. Kemudian masukkan manfaat ini ke dalam analisis keuangan agar kelayakan proyek tampak lebih baik. Yang keempat, ada desain dan teknologi efisien. Pilih teknologi IPAL yang mudah dioperasikan, murah perawatan, dan cocok untuk skala perumahan. Yang kelima ada CSR atau kemitraan. Libatkan perusahaan lewat program CSR untuk membantu biaya investasi atau operasional. Singkatnya, libatkan pemerintah dan perusahaan, kaji ulang iuran, hitung manfaat finansial, pilih teknologi efisien. Dengan ini, kelayakan proyek IPAL komunal akan jauh lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan akhir. Proyek IPAL komunal perumahan Green Hill Residence dengan asumsi biaya dan benefit yang sepenuhnya dibebankan kepada penghuni menunjukkan ketidaklayakan finansial yang signifikan. Proyek ini hanya akan menjadi layak jika ada intervensi dan dukungan dana yang substansial dari pihak eksternal, terutama pemerintah atau lembaga donor, untuk menutupi sebagian besar biaya investasi awal, mengingat tingginya manfaat sosial dan lingkungan yang dihasilkan, namun sulit dikuantifikasi secara finansial langsung. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.